Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi ya di ibadah online kali ini. Puji Tuhan kita masih sehat semua dan kita masih dilindungi. Ya walaupun kita dalam keadaan seperti ini, belum bisa ketemu sama teman-teman, belum bisa bermain sama-sama, kita belum bisa kumpul-kumpul lagi. Berdoa supaya Tuhan tetap menyertai kita dan mempercepat supaya kita bisa bersama-sama lagi, bercerita lagi. Amin. Oke. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus menyertakan Yesus dalam setiap jalan kita. Mari kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Kita berdoa, kakak ibu kita berdoa. Kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur pada hari ini kami bisa datang lagi bersama-sama untuk beribadah. Ya walaupun beribadah kami hanya lewat ibadah online, tapi kami yakin Kau menjaga tetap memberikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Terima kasih sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir, dan Kau yang terus dipermuliakan. Terima kasih, mengucap syukur. Amin. Oke. Kita menghafal ayat yang kemarin diberikan kepada adik-adik. Kita mendengar ayat yang telah dihafalkan oleh adik-adik. Tapi sebelumnya kita menyanyi satu lagu dulu. I Love You Jesus. Oke, kita mau dengar hafalan ayat dari adik-adik. Silakan. KASIH 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab tolba-tolba yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Baik, terima kasih untuk hafalan ayatnya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagi satu lagu. Dengar Dia panggil nama saya. Semuanya tahu ya. Dengar Dia panggil nama saya. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke, kita akan dengarkan firman yang dibawakan oleh Miss Lisda. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Miss yakin adik-adik semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, karena Tuhan Yesus selalu menjaga, menolong kita semua. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Mari Miss mengajak kita untuk berdoa sebelumnya. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan telah menjaga, memelihara kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari melawat setiap hati kami, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kepribadian kami, dan kami memiliki karakter Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, Miss akan membawa kita bersama-sama belajar di satu tema, mengasihi semua orang. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-37. Miss akan membacakan untuk kita semua. Mari adik-adik memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Orang Samaria yang murah hati, ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, seperti tema yang Miss kasih tahu tadi, yaitu mengasihi semua orang. Nas yang sudah kita bacakan, yang sudah kita dengar bersama-sama tadi adalah suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan ketika seorang ahli Taurat sedang mencobai Yesus. Ketika seorang ahli Taurat sedang menanyai Yesus tentang siapakah di antara kita sesama manusia. Dan Tuhan Yesus menjelaskan siapakah kita sesama manusia itu dengan menggunakan perumpamaan tersebut. Yaitu ada seorang bapak-bapak yang sedang menelusuri jalan dari Yerusalem menuju sebuah kota Yeriko, dan dalam perjalanan adik-adik ada beberapa penyamun yang pada saat itu merampok bapak tersebut. Dan apa yang terjadi? Mereka mengambil semua harta-harta bapak tersebut, dan yang paling parahnya perampok-perampok ini memukuli bapak ini sampai badannya luka-luka dengan darah. Bahkan dia sampai sekarat, dan yang paling menyedihkan lagi, bapak ini ditinggalkan di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian adik-adik ada seorang yang melihat bapak tersebut sedang terjatuh dan ada di pinggir jalan. Dia adalah seorang imam yang mengajar di Bait Allah. Dan tentunya dia adalah orang yang sangat taat beribadah. Tetapi adik-adik, ia tidak menolong bapak yang membutuhkan pertolongan tersebut, tetapi langsung buru-buru meninggalkan bapak itu. Lalu beberapa saat kemudian lagi adik-adik, ada seorang Lewi yang datang lewat perjalanan itu, dan seorang Lewi itu melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan ini. Seorang Lewi ini adalah seorang yang melayani di Bait Allah dan selalu ada di Bait Allah. Nah, adik-adik, ketika seorang Lewi ini melewati perjalanan tersebut dan melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu, ia pun tidak menolong bapak yang membutuhkan pertolongan itu. Dan dia langsung saja meninggalkan bapak itu dan langsung jalan. Nah, adik-adik, beberapa saat kemudian lagi ada seseorang Samaria yang lewat perjalanan itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang Samaria itu menolong dan cepat-cepat turun dari keledainya dan membantu menolong bapak yang membutuhkan pertolongan tadi. Dan apa yang ia lakukan? Ia membalut tubuhnya yang penuh luka-luka itu dengan kain, dan ia mengambil minyak dan anggur untuk mengobati lukanya. Dan cepat-cepat orang Samaria ini membawa bapak ini menaiki keledainya dan membawa bapak yang sedang sakit, yang sedang sekarat ini ke penginapan. Bahkan apa yang terjadi adik-adik, yang lebih mengejutkannya lagi, orang Samaria ini adalah orang yang dipandang oleh orang-orang Yahudi, orang yang hina, orang yang tidak dianggap, dan orang yang tidak suci pada saat itu. Tetapi orang Samaria ini menolong dan membawa bapak yang sedang sekarat tersebut yang di pinggir jalan tadi menuju penginapan. Dan luar biasanya lagi adik-adik, bapak ini, orang Samaria ini membayar biaya penginapan, biaya perawatan bapak yang membutuhkan pertolongan tadi. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, yang Tuhan Yesus jelaskan kepada seorang ahli Taurat, bahkan kepada kita semua, bagaimana sesama manusia itu yang sebenarnya. Pertanyaannya untuk kita adik-adik, seperti apakah orang yang benar?
seperti orang yang ketiga tadi, orang imam yang mengajar di bait Allah, atau orang Lewi yang melayani di bait Allah, atau bahkan orang Samaria yang dianggap tidak suci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi ia dengan sukacita, ia dengan murah hati menolong dan membantu Bapak itu menuju ke penginapan. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat pelajari dari kebenaran firman Tuhan, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus mau kita tahu, ya, yang Tuhan Yesus mau kita dengarkan bersama-sama. Kita tidak boleh memandang atau kita tidak boleh pilih-pilih ketika kita menolong seseorang, atau kita tidak boleh pilih-pilih membantu atau mengasihi seseorang, karena semua orang, semua manusia adalah sama. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, kita tidak boleh pilih-pilih menolong orang. Seorang imam tadi adalah orang yang sangat rajin beribadah, bahkan dia adalah orang yang sangat taat dengan ibadah. Bahkan orang Lewi tersebut, ia melayani di bait Allah. Tetapi ada yang kurang, adik-adik. Mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dibandingkan dengan seorang Samaria tadi. Ia dianggap tidak suci, tetapi apa yang terjadi? Dia menolong Bapak yang tadi dengan murah hati, karena ia tidak memandang siapapun orang itu, tetapi ia menolong dengan penuh sukacita karena ia menganggap bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, Miss mau katakan, ketika orang-orang menganggap kita kecil, ketika orang-orang menganggap kita tidak pantas, ketika orang-orang menganggap kita tidak layak, baik itu Miss, adik-adik, orang tua kita, jangan pernah berhenti menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita, kita harus mengasihi mereka selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu, selagi kita masih punya. Oke adik-adik, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang membawa kita, yang mengingatkan kita bahwa mengasihi semua orang itu perlu. Tidak memandang baik atau buruknya perlakuan mereka kepada kita, kita harus memperlakukan mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita sepenuh hati. Sekian firman Tuhan adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kami boleh belajar dari seorang Samaria yang murah hati, yang boleh menolong orang yang sedang sakit, tidak memandang baik buruknya, tidak memandang statusnya. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kami harus mengasihi semua orang. Kami tidak boleh memilih atau pilih-pilih orang yang harus kami tolong, yang harus kami bantu. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus, mengingatkan kami terus bahwa karakter Yesus akan tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap adik-adik yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pendidikan, sekolah mereka, agar Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Miss Lisda, sangat memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita nyanyi satu lagu, Kau Temanku. Kita
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sukses. Selamat beraktivitas 1 minggu ke depannya. Dah.